Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Nur Kamali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah dalam mata kuliah Tarjamah 1, yang mana judul makalahnya adalah Peran Makna dalam Penerjemahan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan teman saya, yaitu Mbak Dian Andalistiani, di dalam menerangkan makalah ini. Oke, yang pertama saya mulai, yaitu tentang bagaimana pendekatan dalam memahami makna. Pendekatan dalam memahami makna. Jadi dalam memahami makna tentunya kita memerlukan berbagai pendekatan. Karena jika tidak menggunakan pendekatan tentunya kita tidak akan bisa memahami makna. Dan tentunya saja pendekatan ada banyak. Dikarenakan apa? Dikarenakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu makna ataupun suatu makna ujaran itu termasuk juga referensi. Bahkan bisa dikatakan sebagai referensi. Dan adapun referensi yaitu suatu upaya ataupun suatu usaha untuk menyamakan makna kata dengan entitas yang dirujuknya. Seperti contoh, kalau dalam makalah kata buku lah, katakan misalnya kata buku berkorespondensi dengan seperangkat entitas yang berada di dunia nyata. Namun pendekatan ini mengalami kesulitan tatkala berhadapan dengan makna ujaran yang tidak berhubungan dengan entitas atau entitasnya beragam, ataupun bisa dikatakan entitasnya tidak hanya satu. Seperti ungkapan Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan Presiden Republik Indonesia, itu entitasnya beragam. Tentunya ketika saya mengatakan Presiden Republik Indonesia, pasti teman-teman entitasnya ataupun apa yang Anda pikirkan tentu saja tidak hanya tertuju pada hanya satu orang. Bisa saja Anda memikirkan Gus Dur Abdurrahman Wahid, ataupun memikirkan Megawati, ataupun memikirkan SBY, Pak Joko Widodo, ataupun Pak Habibie, atau bisa saja Pak Karno ataupun Pak Soeharto. Kemudian kesulitan dalam menghubungkan ungkapan dengan entitas melahirkan pendekatan ekstensi dan intensi. Ekstensi berarti hal-hal yang ditunjukkan oleh ungkapan berupa perangkat entitas, sedangkan intensi merupakan makna ataupun konsep yang terkandung dalam suatu ungkapan. Ekstensi dari Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru siapa? Yaitu Pak Harto. Secara ekstensi, Presiden Republik Indonesia pada Orde Baru ialah Pak Soeharto. Langsung spesifik Pak Harto. Tetapi ketika dihubungkan dengan intensinya, ternyata Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru ialah Ketua Pembina Golkar ataupun Ketua Yayasan Supersmart dan lain sebagainya. Lebih lebih luas. Tapi kadangkala ada kalanya ternyata intensi kata itu dipersamakan dengan konsep abstrak yang memiliki sejumlah komponen makna yang lebih kecil atau sempit. Yang awalnya luas justru lebih dipersempit. Seperti mengatakan seorang perempuan muda belum menikah, dewasa, manusia bernyawa, itu ternyata intensinya dipersempit menjadi kata gadis, seperti itu. Kemudian ada lagi seperti laki-laki belum menikah, dewasa, manusia bernyawa, ternyata intensinya secara intensi dipersempit menjadi kata jejaka ataupun bujangan, jejaka. Ya. Di samping pendekatan di atas ada beberapa makna ujaran ataupun beberapa pendekatan yang dapat diketahui dengan memahami hubungan semantis antar kata. Para pakar linguistik telah mengkategorikan hubungan itu ke dalam sinonim, polisemi, hipomini, antonimi, dan sebagainya. Sinonim berarti dua buah kata yang memiliki kemiripan makna di antara keduanya. Seperti banyaklah, kalau sinonim banyak, seperti kata perempuan yang bersinonim dengan kata wanita, tentunya memiliki makna yang sama, memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian ada juga
Hiponim berarti hubungan makna yang menggambarkan hierarki. Atau gimana ya? Hierarki itu. Pokoknya ya hierarki lah. Bila sebuah kata memiliki semua komponen makna kata lainnya, tetapi tidak sebaliknya, maka hubungan itu disebut hiponim. Misalnya seperti kata kambing, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Itu satu hierarki. Yang mana mereka adalah satu hierarki sama-sama hewan. Itu yang namanya hiponim. Kemudian ada juga yang namanya homonim dan polisemi. Berarti dua buah makna atau lebih yang diungkapkan dengan bentuk yang sama. Homonim berarti sama namanya. Kata bisa memiliki arti dapat dan racun. Adapun homofoni berarti kata yang memiliki bunyi atau lafal yang sama tetapi maknanya berbeda, seperti tang, T-A-N-G, kemudian tang, T-A-N-K. Tang yang pertama ini seperti alat berarti penjepit yang biasa digunakan untuk bangunan dan lain sebagainya itulah. Sementara tank yang selanjutnya yaitu alat untuk perang, beda. Pelafalannya hampir sama, tetapi ternyata sangat beda. Tang yang satu hanya penjepit, tapi yang satunya senjata. Seperti juga kemudian kalau polisemi berarti bentuk bahasa yang memiliki banyak makna. Seperti kata sumber. Sumber itu memiliki memang hanya satu kata, tetapi kata sumber ternyata memiliki banyak sekali makna. Seperti sumber itu bisa berarti asal, ataupun sumur, ataupun tempat sesuatu yang banyak, ataupun sumber referensi dan lain sebagainya. Oke, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Diana Dalistiani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.